Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman semuanya, setelah tadi dijelaskan RPS, kita lanjut untuk pertemuan hari ini tentang konsep komunikasi. Ya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Kita akan terus-menerus berkomunikasi dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi dalam dunia keperawatan. Dalam pelayanan keperawatan, komunikasi merupakan komponen kritis, ya, dan juga menjadi kunci dalam hubungan antara perawat dengan klien, perawat dengan tenaga kesehatan lain. Ya, sebagai contoh, pada saat kita melakukan pelayanan keperawatan, ya, ada pasien datang ke kita, ya, ke klinik misalnya atau ke rumah sakit, kemudian tanpa kita melakukan komunikasi, kita tidak bisa menerawang misalnya. Oh, kalau dilihat dari wajahnya ini mungkin sakit A, gitu ya. Tidak bisa. Oh, ini merasakan seperti ini, tidak bisa. Nah, dengan demikian, ya, komunikasi ini akan menjadi sarana yang sangat penting dalam kita melakukan pelayanan keperawatan. Nah, komunikasi yang efektif akan sangat penting untuk kelancaran pelayanan keperawatan. Sebetulnya apa itu komunikasi? Ya, teman-teman saya yakin sudah mengetahuinya. Di sini ada beberapa pakar, ya, yang menyebutkan tentang definisi komunikasi. Tyler misalnya tahun 93 menyampaikan bahwa proses komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Di sini ada hal penting, pertukaran informasi. Ya. Kemudian menurut Burgers, ya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, makna, dan pemahaman dari pengirim pesan dan penerima pesan. Ya. Yang ketiga, menurut Yuwono tahun 1985 menyampaikan bahwa komunikasi adalah kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari pengirim informasi kepada penerima informasi dan menimbulkan tingkah laku yang diinginkan dari penerima informasi. Di sini ada tujuan yang diharapkan, ya, menimbulkan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat, menurut Rogers, ya, communication is the process by which messages are transferred from a source to receiver. Proses di mana pesan dikirimkan, ditransferkan dari sumber ke penerima. Ya, di sini ada tujuan juga, ya, to modify behavior, ya, untuk memodifikasi perilaku. Nah, ini menurut beberapa pakar tentang pengertian komunikasi. Berdasarkan pengertian komunikasi tadi, bisa kita simpulkan elemen-elemen yang ada di dalam komunikasi, yaitu yang pertama adalah sender, atau dengan istilah lain ada yang menyebutkan komunikator, encoder. Intinya adalah orang yang mengirimkan pesan atau menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesannya itu sendiri, message, ya. Kemudian channel melalui media. Ya, kemudian pesan itu diterima oleh decoder atau komunikan atau receiver, ya, beberapa istilah dalam komunikasi digunakan. Elemen berikutnya adalah referen atau stimulus, ya, dan elemen yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Umpan balik dari penerima pesan ke pengirim pesan. Nah, bagaimana itu proses komunikasi? Ya, proses komunikasi ini terjadi kegiatan menerjemahkan ide ke dalam suatu kode yang bisa dimengerti oleh si penerima pesan. Selain itu juga menguraikan kode yang disampaikan pengirim pesan
dan memberikan umpan balik. Ya, kita lihat pada siklus berikut ini. Ya, communication as an active process between sender and receiver. Ya, di sini ada sender, ya. Kemudian sender memberikan stimulus, menyampaikan pesan kepada receiver, ya. Kemudian receiver juga bisa merespon melalui channel, memberikan feedback kepada sender. Jadi ini merupakan satu kegiatan yang aktif di antara elemen-elemen yang terlibat di dalam komunikasi. Ya, berikutnya adalah tingkatan komunikasi. Ya, di beberapa referensi disebutkan ada 5 level of communication. Ada 5 tingkatan komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok kecil, yang keempat komunikasi publik, dan yang kelima adalah komunikasi massa. Mari kita lihat satu persatu apa level komunikasi tersebut. Ya, yang pertama, ya kalau dilihat gambarnya ini ada seorang laki-laki yang sedang merenung. Nah, dalam level komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, di sini merupakan komunikasi dengan diri sendiri, internal dialog, ya. Jadi dialog internal, ya, yang terjadi secara konstan dan sadar. Dan biasanya komunikasi intrapersonal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri, ya, karena dipengaruhi oleh konsep diri, harga diri, dan seterusnya. Seperti apa contohnya? Ya, misalnya contohnya pada saat kita merasakan penyesalan, ya, penyesalan terhadap satu kejadian. Seandainya saya tadi tidak terburu-buru, mungkin kecelakaan tidak akan terjadi. Atau mungkin teman-teman mahasiswa nih, seandainya saya kemarin kuliahnya tuh rajin, nggak pernah absen, mungkin IPK saya bisa 4 misalnya, seperti itu. Jadi satu komunikasi yang terjadi dalam diri individu, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan interaksi antara 2 orang atau kelompok kecil, ya, 3-4 orang. Ada kontak mata, ya. Komunikasi efektif dapat membantu memecahkan masalah. Untuk komunikasi ini merupakan inti dari praktik keperawatan. Ya, contohnya misalnya kita akan melakukan suatu tindakan, kita akan menyampaikan komunikasi mulai dari fase orientasi sampai dengan terminasi. Ya, Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya perawat Ika. Pagi ini saya akan membantu Bapak untuk memberikan makan melalui selang sonde, ya, dan seterusnya. Nah, itu merupakan contoh komunikasi interpersonal. Atau dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain itu juga merupakan contoh dari komunikasi interpersonal. Yang ketiga, small group communication. This level of communication involve 3 or more people. Ya, maksimal 12 orang. Ini misalkan FGD, kelompok kecil gitu ya, atau tutorial, itu merupakan contoh dari komunikasi kelompok kecil. Kemudian yang keempat adalah komunikasi publik. Ya, komunikasi publik ini merupakan komunikasi yang terjadi pada kelompok yang lebih besar daripada tadi SGD, ya, atau small group ini. Pada komunikasi publik ini biasanya bersifat pengarahan, seminar, kemudian ceramah gitu ya, yang mempunyai audiens yang cukup banyak. Nah, untuk proses komunikasi publik ini diperlukan rasa percaya diri yang cukup tinggi dari pembicara, ya, karena dia berhadapan dengan jumlah orang yang banyak. Dan biasanya secara setting si pembicara ini berada di depan sementara audiensnya berada di hadapannya gitu ya, sehingga dibutuhkan rasa percaya diri yang
tinggi, ya, tidak celitat-celitut, ya, tidak tampak minder gitu. Nah, selain itu juga diperlukan oleh pembicara, ya, pemahaman tentang latar belakang pendengar. Ya, misalnya saya akan memberikan pelajaran tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, ya, pada mahasiswa keperawatan. Buat saya, akan baik-baik saja, it is okay, ya, kalau saya menggunakan anatomical terms gitu, ya, misalnya proses sirkulasi, kemudian ada cardiac output, ada volume kuncup, stroke volume, dan lain sebagainya. Itu saya akan mudah saja menggunakan istilah-istilah itu, atau menjelaskan tentang tekanan darah gitu, ya, ada tekanan darah sistolik, diastolik, ya. It is okay for me, ya, untuk menjelaskan dengan bahasa seperti itu. Tetapi kita harus memahami latar belakang pendengar, ya, karena kita harus memahami latar belakang pendengar. Misalnya kita akan menjelaskan tentang diet hipertensi pada posyandu lansia, ya, yang di situ adalah kelompok-kelompok lansia dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak akan menjelaskan bahwa hipertensi itu, nggih Mbah, adalah tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mm air raksa. Tidak mungkin kita akan menjelaskan seperti itu, tetapi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan latar belakang si pendengarnya. Itu, ya, untuk komunikasi publik. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa, mass communication. Many people in different place at different times can receive the same messages. Ya, ini ciri khas dari komunikasi massa adalah si penerima pesan bisa menerima pesan pada tempat dan waktu yang berbeda, menerima pesan yang sama gitu. Ya, jadi banyak orang, ya, bisa menerima pesan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Nah, pada komunikasi massa ini berbeda dengan komunikasi yang sebelum-sebelumnya, ya. Di sini tidak ada feedback. Pada umumnya feedback is primarily absent. Biasanya tidak ada feedback, ya. Contohnya apa? Komunikasi massa, baliho, koran, TV, ya, kita tidak bisa memberikan feedback, ya, sebagai audien, ya. Baik, ini adalah 5 level atau tingkatan dari komunikasi. Nah, saya berharap teman-teman bisa memahaminya. Kita lanjut pada jenis komunikasi. Ada 2 jenis komunikasi, verbal dan non-verbal. Ya, komunikasi verbal ini biasanya lebih menguntungkan karena terjadi secara langsung. Audien atau lawan bicara bisa memberikan respon. Sementara komunikasi non-verbal biasanya merupakan pemindahan pesan tanpa kata-kata, ya. Kalau verbal itu ada verb, ya, namanya aja verb, ada kata-kata. Tapi kalau non verbal itu tidak, ya. Dan komunikasi non verbal ini merupakan the most powerful ways interrelated with verbal communication. Biasanya merupakan cara yang powerful juga gitu, ya. Cara yang powerful untuk meningkatkan atau menguatkan dari komunikasi verbal, walaupun nanti ada hubungan masing-masing ini. Nah, bagaimana supaya komunikasi verbal kita itu efektif? Ya, sampaikan komunikasi dengan jelas dan ringkas, ya, tidak bertele-tele. Gunakan perbendaharaan bahasa yang baik. Tadi kita memiliki perbendaharaan yang banyak. Saat kita berkomunikasi dengan siapa, kita menggunakan kosakata yang mana, ya, ini harus kita pilih supaya komunikasi verbal kita itu menjadi efektif. Yang ketiga, kapan kita menggunakan istilah yang bermakna denotatif dan konotatif, ya, ini juga menjadi penting untuk membuat komunikasi verbal kita itu menjadi efektif. Misalnya kata-kata terminal, ya, terminal makna denotatifnya adalah stasiun pemberhentian dan pemberangkatan bus, ya. Sementara pada saat kita melakukan komunikasi dalam pelayanan kesehatan,
terminal di sini ya sering kita gunakan, oh sudah stadium terminal, penyakit terminal dan lain sebagainya. Yang keempat adalah selaan. Di sini kecepatan bicara. Supaya komunikasi verbal kita efektif, kita harus memperhatikan selaan, kecepatan bicara, ya, tidak asal baca. Ya, misalnya saya nih menjelaskan hari ini. Komunikasi verbal efektif harus jelas, ringkas, penggunaan bahasa baik, arti detail, konotatif, selaan, waktu. Nah, itu tidak ada selaan. Nah, jadi untuk komunikasi bisa efektif ya secara verbal, kita memperhatikan selaan bicara, kecepatan bicara. Ya. Kemudian waktu dan relevansi ini juga penting. Ya, kadang kalau komunikasi verbal dilakukan pada waktu yang tidak tepat, ya misalnya itu kenapa Unsik ya tidak memberikan perkuliahan pada jam sholat duhur ya, azan. Itu kan waktunya tidak tepat, kurang tepat juga. Sedang ngaji, loudspeakernya keras, di sini memberikan komunikasi verbal, ya timingnya kurang tepat. Nah, kemudian yang keenam, di sini komunikasi verbal efektif sometimes juga bisa menggunakan humor, walaupun kadang juga tidak selalu tepat. Ini juga harus, saat kita menggunakan humor, kita harus melihat siapa lawan bicara kita, waktunya tepat atau tidak, gitu ya. Sometimes powerful, ya, tapi kita harus melihat tadi faktor yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi non-verbal. Ya, ini tanpa kata-kata. Yang pertama metakomunikasi, pesan di dalam pesan. Contohnya tersenyum ketika sedang marah, gitu ya. Jadi wajah yang tersenyum terpaksa, tidak dua ke kanan, dua ke kanan, dua ke kiri, tahan 2 menit gitu ya. Itu tidak terjadi, tidak tulus ikhlas, pasti akan terbaca. Ya, itu adalah metakomunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal juga bisa dilihat dari penampilan personal, ya. Penampilan personal performance, ya, mulai dari physical karakteristik, grooming, dress, jewelry. Misalnya ada seorang perawat berpenampilan menggunakan anting-anting, rambutnya gondrong, kemudian pakaian yang digunakan juga agak acak-acakan gitu ya, maksudnya kurang rapih. Itu biasanya akan menimbulkan pertanyaan, ya, apalagi pada pasiennya. Pasti ini perawat atau bukan gitu ya, masa penampilannya seperti ini. Nah, itu mengkomunikasikan, ya, akhirnya menimbulkan keraguan. Bisa juga misalnya saat melihat misalnya, oh Bu Ika menggunakan pakaian long dress, kemudian tampak lebih berdandan ya, berhias lebih, kemudian menggunakan perhiasan cincin, kalung yang agak tampak, menggunakan high heel, oh mungkin ini mau kondangan misalnya, seperti itu. Jadi mengkomunikasikan apa yang kita tampilkan dari personality kita itu juga menunjukkan komunikasi non verbal. Komunikasi nonverbal berikutnya bisa dilihat dari intonasi, nada suara. Saat marah, ya, biasanya intonasinya akan meningkat, ya, dan sebaliknya. Ekspresi wajah, ya, wajah kita tidak bisa disembunyikan pada saat merasa terkejut, takut, gitu ya, kemudian jijik. Wajah itu akan mengkomunikasikan, ya, perasaan yang sedang dirasakan oleh kita. Sikap tubuh, ya, langkah, gaya berjalan. Ada pasien gaya berjalannya sambil tengkek-tengkek gitu ya, membungkuk, memegangi perut, ya. Ada gestur yang ditunjukkan juga isyarat, oh mungkin orang ini perutnya sakit nih, ini kayaknya kesakitan ini,
kok sempoyongan ini. Nah, itu komunikasi nonverbal tanpa pasien itu mengatakan, aduh perutku sakit. Itu verbalnya, ya. Tapi pada saat dia berjalan memegangi perut dengan perut posisi tubuh agak membungkuk, tengkek-tengkek begitu jalannya. Nah, ini menunjukkan komunikasi nonverbal. Yang terakhir, komunikasi nonverbal juga bisa dilihat dari sentuhan. Ada sentuhan kasih sayang, ada sentuhan dukungan emosi, ya. Mungkin saat memberikan dukungan emosi itu sentuhannya nepuk-nepuk punggung atau menggenggam kuat, bersalaman kemudian menggenggam kuat, ya, kamu pasti bisa misalnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, dari komunikasi verbal dan nonverbal masing-masing punya hubungan, ya. Ada hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini ada 5 hubungan verbal dan nonverbal. Yang pertama adalah pengulangan, mengatakan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda, ya. Diulangi. Itu loh, di situ tangannya sambil menunjuk misalnya. Kemudian kontradiksi, pesan verbal dan nonverbal menyampaikan pesan yang berbeda, ya. Kontradiksi, ya. Misalnya antara wajah dengan verbalnya, ya. Enggak jijik misalnya, tapi wajahnya menunjukkan mengkerut gitu ya, hidungnya ada kerutan, kemudian wajahnya tampak jijik. Ini kan kontradiksi. Dia bilang tidak kok, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tapi wajahnya apa-apa, ada apa-apa, ya. Itu kontradiksi. Komplementasi, ya. Pesan nonverbal ditambahkan dalam pesan verbal. Misalnya seorang ibu akan bercerita, anakku loh mbak, tingginya tuh udah segini nih, tingginya udah 150 cm, ya ini nih sekitar sekian ini, ya, tangannya sambil mengarahkan ke tembok misalnya atau ke pengukur gitu ya. Jadi ini komplement. Yang kelima, penekanan, menekankan satu sama lain, ya. Sudah bilang iya sambil mengangguk, jadi dua-duanya. Nah, kemudian yang kelima, relasi dan regulasi. Isyarat nonverbal mengindikasikan kapan harus memulai bicara atau kapan berhenti bicara. Ya, ini biasanya dalam forum diskusi nih. Kelihatan tangannya mau tunjuk tangan, kemudian sudah mau bilang ya, itu adalah relasi dan regulasi. Dan yang terakhir adalah substitusi, pengganti, ya. Non-verbal mengganti verbal tanpa ada ucapan verbal, ya. Misalnya kalau tadi itu accenting, penekanan gitu ya, penekanan itu accenting, itu iya sambil mantuk-mantuk gitu ya, mengangguk. Tapi kalau substitusi tidak perlu bilang iya, tapi saat mengangguk gitu ya, itu berarti sudah menunjukkan bahwa dia bilang iya atau setuju, atau menggeleng gitu ya, itu berarti bilang tidak. Nah, ini hubungan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi apa saja, ya. Di sini ada perkembangan, persepsi, nilai, latar belakang sosial, budaya, emosi, pengetahuan, peran, dan tatanan interaksi. Mungkin ini nanti bisa kita diskusikan, ya. Perkembangan bayi sampai dengan lansia, ya, di mana tatanan interaksi, misalnya komunikasi di pasar dengan komunikasi di ruang kelas misalnya, ya. Sama-sama ketemu Bu Ika di ruang kelas dan di Rita Pasaraya misalnya, itu di tatanan interaksi yang berbeda dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa mendiskusikannya, kebelepotan ini, mendiskusikannya di forum diskusi, ya. Ini juga demikian efektivitas komunikasi. Baik teman-teman semuanya, itu konsep komunikasi yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Kita lanjut diskusi dalam e-learning, ya, sistem akademik. Bisa kita saling memberikan masukan, tanya jawab di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.